Itu depo mulai gede om. Itu nggak di angka 100 lagi. Depo ya 500 sampai sejuta. Oh, Wah happy dong. Wah menang gampang, menang cepat. Itu dalam waktu seminggu doang om. Cuman waktu saat itu saya juga lagi tidur, uang bank hilang. Senilai 14.750 waktu itu. oh itu hilang ini, hilang kena ini scammer atau apa? Ini dengan Mas Naval ya. Ya om, Mas, betul. Mas Naval udah disejulin udah lama sebenarnya ya? Ya Gimana? udah lama om. Saya chat awal itu dari TikTok pertama, setahun yang lalu sih. Ya, terus? Terus habis itu nemu WA-nya Om di TikTok kalau nggak di YouTube kalau nggak salah coba cek aja lah. Oh ya 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 ya. Siap siap. Jadi udah sempat mampir ke YouTube ya? Udah. Oke oke siap. Mas Naval gimana? Problemnya di judul di apa? Betul di Indro, Apa? Dono Indro. Oh ya ya ya. Siap siap. Gimana? Apa yang pengen di-share? Mungkin bisa cerita Mungkin dari hari cerita awal. mulai awal kenal ya Om ya. Ya. Awal kenal itu tahun 2023, tepatnya Hmm, di bulan September kalau nggak Agustus. hmm, Nah, waktu itu seperti biasa Om, kenal juga dari temen saat itu. Jadi ada teman ke kampus, teman saya itu ada dua orang waktu itu, saya di tengah. hmm, Waktu itu saya nggak tahu itu permainan apa kan. Saya sebelumnya juga nggak main sliding, waktu yang hmm, awal-awal viral itu nggak main karena udah wah ini udah jujur penipuan gambling lah. hmm, Nah, waktu itu dikenalin sama teman, teman main dua orang kanan sama kiri. hmm. Waktu awal Depo 50 waktu saat itu. Wah ya saya nggak hiraukan lah ya. Nah, Ya. waktu itu kuliah juga. Nah, setelah itu menang Om. Dapat vaksin di bet 200 kalau nggak salah. Itu kan dapatnya 2 juta. Nah, itu udah mulai penasaran kan. Wah, ini paling kata saya cuma hoki aja lah menang. Nah, yang kiri saya kebetulan juga menang Om. Dia Hmm, mulai dari 50 dari 700. hmm, Temen nawarin, ayo main nggak? Tak tipuin 50, tak bikinin akun dan sebagainya. Mulai saat itu dibikinin akun lah Om waktu itu. ya. Dibikin akun dengan tipe 50. Saya kan juga nggak tahu kan bed itu apa, spin itu apa, Ya. base itu apa, saya nggak tahu. Kenalin teman, saya coba main sendiri, cuma di bed 1200, alhasil kalah secara cepat. Gitu, Om. Hmm, Setelah itu pulang, ceritanya pulang ke kontrakan. Pisang lah, waktu itu kan tipe 25 bagi itu kan lumayan lah Om ya, kalau misal hmm, menang bisa dirokok dan sebagainya. hmm, Itu tipe 25. Awal itu memang dikasih om, dikasih ya bagi saya agak lumayan ya 100 300. Nah mulai saat itu mulailah mungkin ada perasaan nyari uang itu gampang, nyari uang itu cepat, masuklah terus mulai dari 25, 50 sampai 100 waktu saat itu, karena notabene mahasiswa masih perlu uang, dan untuk beli rokok pun enggak, saya rasa nggak rela kalau pakai uang hasil kerja misalnya gitu. hmm. Nah, itu. Setelah itu, setelah beralih ke apa namanya permainan spin-spin itu, saya lihat ganda di operator atau di agen ya bisa bilang ya, itu ada namanya live casino. Ya. Nah, saya tertarik di situ, mulai main Space Venom itu namanya deh. Apa Hmm, itu kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu malah mulai rajin mainnya di situ. Mulai dari awal 25.000 bisa jadi 100 tarik, bisa jadi 50 tarik. Nah, ah, waktu itu kemungkinan saya hoki juga om. Infonya 25.000 1 juta. hmm, Nah, kebetulan kemarin itu berkaitan sama event yang saya pegang. hmm, Event yang saya pegang nggak belum ada sponsor yang masuk. Saya harus nyari suruhan atau dana di luar sponsor. Nah, hmm, dana itu yang menang terus itu saya masukin ke bendara om. Ke bendara hmm, event saya. Saya masukin ke kumpul sampai 5 juta waktu itu. Sangat happy dong karena nyari uang cepat, nyari uang banyak. Saya mulai terseluruh waktu di situ. Berselang ke tahun 2024, udah lulus om, udah mulai kerja, cuman kerjanya kontrak proyek, hmm, jadi drafter dan semacamnya. Waktu itu mulai candu, mulai main terus dan terus. Stop itu di awal Maret om. Awal hmm, Maret itu kalah 7 juta di sebangsanya Spaceman di Gas Keras waktu saya mainannya. hmm. Stop itu stop dengan 3 bulan. Ya. Ya kan di situ ada apa namanya turnover. Jadi kalau kita dibalikin sebenarnya 300. Nah itu om yang jadi trigger saya itu saya buka situs lagi, saya ada uang lagi 300, saya mainin waktu saat itu. Hmm, Setelah itu mulai main lagi saat itu.
300 jadi sejuta, saya tarik lah sudah. Mungkin saatnya lah menang lah. Terus setelah itu mulai ke trigger lagi sampai akhir Desember 2024. Nah di Mei Om, di Mei itu setelah mungkin udah agak berkurang mainnya, di Mei itu saya kehilangan saldo di ATM ceritanya. Saldo itu beberapa punya investor yang join ke proyek. Hmm. Jadi saya suplai material, saya beli materialnya, saya kekurangan modal, saya pinjam. Ah. Uang bank hilang. Senilai 14.750 waktu itu. Oh, itu hilang kena ini scammer atau apa? Saya tidak merasa saya pencet link phishing, saya nggak buka akses tertentu yang bisa scammer dan sebagainya, Om. Hmm. Cuman waktu saat itu saya juga lagi tidur, saya sudah menyertakan bukti CCTV ke bank terkait, nah itu belum bisa jadi bukti konkret ke bank untuk mengembalikan dana, karena ternyata transaksi itu melalui device saya, Om. Nah, Hmm. saya agak agak nggak ngeh ya, agak nggak terima lah di situ saatnya. Nah, itu Iya. mulai saya itu main lagi, Om. Tapi dimutasi dari device lu. Mutasi Ya, gimana? itu bentuknya QR code, Om. Sama ada Hmm. beberapa yang bank larian ke bank juga. Cuman plot, saya sudah sampai ke kejaksaan waktu saat itu. Udah gelar perkara juga, kita mediasi sama bank. Terus yang penengah itu ada dari pihak kejaksaan. Dan dari bank tetap nggak mengembalikan saldo karena kesalahan user. Ya Oh, jadi udahlah. aku ini tertarik nih sebentar. Aku tertarik di sini nih. Jadi seakan-akan di device lu itu scan QR out gitu, Chris gitu. Betul. Seakan-akan seperti itu. Nah, itu kemana? Kan kalau QR scan itu kan di bank kan tetap atas ada namanya nih. Ada. Ada namanya kan kemana kan entah ke orang, entah ke PT, entah ke apa gitu. Merchantnya itu seperti toko ini, Om. Ada yang toko sembako, toko komputer, toko ini, toko pokoknya Iya. macam-macam segala jenis toko. Oh, Nah, berarti itu ada saya banyak. itu ada banyak. Jadi QR code itu bukan hanya satu, Om. Ada beberapa banyak QR code yang mewakili toko-toko tersebut. Oh, Nah, itu saya nggak ya tahu ya. skemanya gimana ya. Hmm. Karena Oke. padahal ATM masih di dompet, nomor telepon itu tidak pernah saya pindah di HP. Terus nomor ATM saya cuma saya dong yang tahu harusnya. Nomor rekening oke lah diketahui orang, tapi kan nggak sampai pasti keamanan berlapis-lapis lah, nggak sampai ketahuan dan seperti itu. Dan anehnya terjadi pada device saya waktu transaksi seperti itu. Ya, 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 I see. Ini menarik nih teman-teman. Karena aku kan juga ngebahas penipuan juga kan di video-videoku kan. Ini aku menarik juga nih maksudnya. Kayak aku nih, ini HP ku ini kan di sini nih mobile banking, terus ada duit di sini gitu, terus ternyata berkurang untuk membayar senominal dari merchant-merchant itu mamanya. Kalau di sini anggap saja aku kehilangan 10 juta, ada 10 merchant 1 juta kayak gitu ya. Seakan-akan memang aku yang Hmm. nyeken gitu ya. Nah, gitu, betul. Kok Seakan bisa ya? usernya yang ngetes sendiri. Kok Saya juga bisa nggak tahu ya? dari mana. Dan di detect dari merchantnya itu kan pasti beda-beda lokasi, Om. Kita nggak bisa buru pelaku kalau pelaku itu kita sekarang QR code gampang, Om. Udah mudah untuk diakses Iya, juga. iya, iya, iya. Nah, itulah. Itu kena, kena seperti itu Tapi akhirnya tapi gini, uang sorry, aku potong. Kan ya. kan dari bank ini kan nggak aku sebelum lari ke judulnya nih aku tertarik di sini nih buat 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 Nggak edukasi apa-apa. buat edukasi buat teman-teman juga. Boleh, Kan saat boleh. lu ke bank, anggap saja merchantnya ini aku salah satu dari 10 merchant yang aku scan ini, itu kan namanya ABC lah, nama merchantnya, toko sembako ABC contoh. Nah, kan dari bank ini kan ada datanya nih, toko ABC ini lokasinya ada di mana kayak gitu. Ya, Om. Tapi kita bisa manipulasi data itu. Kita tinggal nilai, ternyata tinggal di map, kita buka titik satu lokasi, itu bisa langsung ke daftar QR code-nya. Jadi Gimana misalnya kita gimana di gimana Lampung, gimana gimana? misal kita di Lampung, misal kita di Lampung ya Om, kita mau arahin toko ke Bekasi, pendaftaran saat itu waktu di Bekasi. Nah, kita nyekan sembarang toko itu bisa muncul QR code-nya langsung Om. Iya 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 iya. Iya. Nah, itu 1 sampai 2 hari kerja QR code itu baru muncul. Nah, saya sempat tanya-tanya kepada teman sih yang hmm, hal-hal kayak gitu. Hmm, Itu kan namanya oke. Ini berarti waktu sama saya. sekali belum ketemu ya, maksudnya belum belum ketemu why gitu loh. Kenapa kenapa si device ini bisa menycan secara otomatis kayak gitu ya, belum ketemu sama sekali ya. Betul, betul, betul. Saya juga pernah nanya juga ke teman ini, teman kerjaan saya. Iya. Dia pernah hilang saldo juga. Dia lagi QR code juga. Cuma nominalnya 1,5 juta waktu saat itu. Dan sempat Hmm, saya searching di Google, ternyata ada yang juga pernah kehilangan 60 juta, terus ada yang kehilangan 40, sorry, masih itu dari 80.
Bang apa? Bang apa? Biru, Swasta biru, biru, swasta biru. swasta biru. Eh, Waduh, 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 ini bahaya juga nih. Gue mesti sering-sering ngecek saldo nih kalau kayak gini. Gue serius, gue tuh jarang banget ngecek saldo. Serius. Kadang-kadang 2 bulan sekali baru ngeh tuh gue cek saldo. gitu. Nah itu, nah, setelah Oke, itulah lanjut lanjut. umur umur baru 21 tahun kehilangan nominasi itu pasti shock kan namanya. Mm, Shock, uang investor pada nagih ini tanggal berapa. Saya janji misal tanggal 4 Mei harus saya bayar. Nah, kehilangan satu itu kebetulan tanggal 4 Mei. mm, Dan waktu jatuh tempo itu harusnya sebuah 4 Juni itu sudah saya bayarkan semua. Nah, saya kumpulin lah waktu itu semua yang nabung, saya nabung di sana buat kita diskusi untuk gimana enaknya. Kita bakal tetap bayar, cuman kali kesempatan saya 3 bulan waktu saat itu. Kayak 3 bulan dengan kerja, semua alhamdulillah kekumpul loh. Kekumpul jadi 34 sekian. Jadi kan yang 14 sudah buat investor, 20 buat muter modal saya lagi kan untuk material itu. Nah, itu waktu itu kejadian Oh, sorry aku potong. Tadi tadi bangnya itu inisialnya M apa B yang biru? mobil. Oke. B. Oke, lanjut lanjut. Biar aku punya aku sama nih kayak punya aku soalnya B nih. Oke, lanjut. Lanjutan tadi. Setelah itu nggak berani bikin banking lagi kan ya, tapi Hmm. bikin bank lewat yang sama karena harus aturan itu pakai bank itu untuk pencairan antara M sama B. Saya pilih B lah waktu saat itu. Nggak berani bikin banking, bikin banking setelah 3 bulan kejadian itu. Nah, waktu itu ada kerabat yang sakit tuh, operasi katarak, di katarak mata itu saya yang bayarin 10 juta. Jadi uang saya tinggal 10 juta waktu saat itu. Nah, perasaan main ini ada lagi dong. Perasaan main kayak ngembaliin yang uang salah saya 7 juta waktu saat itu. Nah, itu depo mulai gede om. Depo nggak di angka 100 lagi. Depo ya 500 sampai sejuta waktu saat itu. Oh. Depo lagi sejuta. Lah menang kan. Menang ya saya cicil dong. Cicil 2 juta, juta, 4 juta, 5 juta sampai akhirnya kekumpul 23 juta sekian. Wah happy dong. Wah menang gampang, menang cepat. Itu dalam waktu seminggu doang menang 10 juta itu. Ya itu enggak saya belanjain apa-apa. Saya cuma beli sepatu, beli kaos, sama beli jaket. Hmm. Nah, tersisa uang di saldo sekitar 19 7 berapa gitu, 19 jutaan. Saya main lagi dong, karena kalau penjudi ngelihat saldo nanggung itu rasanya agak gimana gitu. Saya agak pengen genepin jadi 20. Nah, mulai saat itu malamnya main. Malamnya main, jebret, jebret, jebret. Depo udah nggak bisa sejuta lagi. Depo kalau harus jadi gede, berarti deponya harus gede. Saya depo mulai dari 2,5, setengah, 4,5, sampai ending saldo terakhir itu 7 juta saya masukin semua. Om. Tahu lah Om, pasti hasilnya apa? Oke, Hmm. hasilnya pasti Rungkat. berungkat. Ah, Enggak tuh. Nah, waktu itu proyek mulai agak jalan gimana ya? Kalau dibilang sepi, enggak, cuman agak berkurang. Jadi pemasukan agak berkurang. Kebetulan kemarin dari perusahaan juga terminnya terlalu lama, jadi nggak pegang uang kan. Saya rasa nggak pegang uang tuh beli kebutuhan rokok susah, ini susah, ini susah. Sempat depresi loh waktu saat itu. Sempat depresi, hampir seminggu itu saya ngurung diri di kamar. Karena menyalahkan keadaan, karena sih nggak ditarik tunai aja, disimpan aja, nggak dibeliin barang atau sesuatu. Sempat mau pikiran lah ya udahlah ikhlas ikhlas, tapi tetap gak bisa Om. Nah, itu kejadian pada tanggal September Agustus tahun kemarin, dan terus? mulai sampai sekarang masih keinget kejadian yang waktu itu. Malah nggak pernah depo, pernah depo lagi, tapi tapi ya, cerita kayak gini Om, rasa sakitnya tuh masih ada sampai sekarang, Iya. rasa nggak ikhlasnya itu masih ada sampai sekarang. Yang sampai-sampai akhirnya jual HP waktu itu, dua HP buat kebutuhan sebulan. Udah benar titik apa ya, titik pengen bangkitnya tuh susah. Nah sebenarnya saya mau tanya om, gimana sih nanamin growth mindset ya, gimana cara growth penjuju itu bisa hilang, Hmm. bisa nggak usah kepikiran kekalahan lagi. Pasti dengan orang-orang pasti bilangnya dengan kerja lebih giat, kerja lebih pinter, kerja Iya. lebih ini, oke kerja, tapi kan itu memakan waktu yang mungkin sampai bisa setahun 2 tahun atau Ah. untung. Kalau soal kerugian ya om, saya jujur om nggak terlalu banyak. Hmm. Kalau kerugian itu nggak terlalu banyak, tapi saya masih tetap kepikiran aja pengen menang, pengen menang, pengen menang. Hmm. Nah, akhirnya semua MBG sekarang udah ini om, udah saya hapus semua. Nah, Hmm. malah kadang jam-jam seperti ini nih, jam-jam rawan tuh. Jam pengen Hmm. gatel tangannya, pengen masuk terus, nonton menang gampang, menang gampang.
Nah itulah saya pengen tanya Om Budi aja. Om Budi kan biasanya udah setahun dengerin curhatan teman-teman Hmm. tentang kalah judi, tentang depresi. Saya pengen masukan dari Om Budi. Tain grup message saya kalau judi itu ya udah pasti kalah, pasti nggak ada yang menang lagi. Soal kerugian mungkin 40 jutaan Om. Dan Hmm. saya umur masih 21, itu nominal yang cukup banyak untuk bayar pengalaman saya yang umur Ya, sekarang. iya, 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 iya. Kayak gitu. Lah, ada harga yang perlu dibayar untuk sebuah pengalaman. Tuh, tapi terlalu Ya. mahal harganya. Seperti itu. Iya, iya, oke. Oke, siap. Sebelum gua masuk ke jawaban pertanyaan lu, gue pengen nanya dulu. Lu udah nonton video-videoku yang ada di YouTube udah banyak? Udah, Selama setahun ini udah ada video aja udah banyak. Oke, lu berarti sudah nonton video-video yang bongkar-bongkar settingan segala macam? percaya pasti. Ya, sudah nonton ya? Udah. Oke, siap. Nih biar 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 lu ada gambaran dulu nih, biar seimbang kayak gitu. Nah, gua sendiri sumama gua masuk dalam posisi kayak lu atau kayak teman-teman yang lain yang dapat masalah kehilangan uang di judul, kemungkinan nggak menafikan, kemungkinan juga gue bakal mengalami perasaan-perasaan nggak ikhlas atau perasaan-perasaan dendam yang ya kekecewaan lah ya. Cuman gue udah mental block gue, skeptis gue untuk hal-hal yang sifatnya ini adalah abu-abu itu memang sudah gue tanamkan gitu loh. Jadi gue udah mempelajari dulu sebelum gue ingin masuk gitu loh. Jadi antisipasinya gue sudah ada gitu. Cuman kalau untuk yang sekarang di case lu, tadi kan lu apa namanya ya, how to develop growth mindset gitu ya. Gimana lu bisa bisa tetap maju tapi mengikhlaskan uang yang sudah hilang karena untuk mencapai uang itu lu butuh waktu bertahun-tahun mungkin kayak gitu ya. Betul betul. Nah, ini sebenarnya untuk kalau secara pendapatan lu tadi untuk mendapatkan uang 60 juta, nggak tahu nih perhitungan lu butuh waktu berapa lama. Anggap saja mungkin setahun gitu ya kan? Dan lu butuh waktu setahun untuk mengumpulkan uang 60 juta dengan cara yang benar atau pekerjaan lu sekarang begitu. Nah, gue selalu analogikan ke teman-teman kayak gini. Ini special case ya. Jadi uang yang lu sudah hilang di judul, yang sudah kemakan bandar, ini ada analoginya yang menurut gua masuk dan memang sangat relate. Mungkin nggak tahu, lu udah pernah kehilangan orang tersayang lu atau belum nih? Nggak tahu teman-teman yang lain juga sama nih. Kehilangan orang tersayang yang kehilangannya nyawa gitu loh. Nggak tahu. Udah pernah belum lu ngalamin kayak gitu? Entah siapa keluarga lu yang tahu-tahu nggak ada gitu mamanya. Cuman Pernah takut ya? waktu itu. Hah? Belum belum belum. Belum. Nah, jadi orang yang kehilangan nyawa, keluarga atau orang yang tersayang itu nggak ada daya dan upaya dia untuk bisa mengembalikan nyawa itu atau membangunkan itu orang. Karena sifatnya mutlak, nggak mungkin, nggak ada rules model di dunia ini yang orang bisa bangun karena ikhtiar kita, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi lu kan sumamanya menyesal kehilangan orang tersayang itu belum sempat minta maaf gitu kan, atau lu pernah melakukan dosa ke dia segala macam dan gue kepengen dia bangun lagi dan gue minta maaf atau apa segala macam gitu ya biar nggak nyesel gitu kan. Nah itu nggak ada daya dan upaya, nggak ada hal yang bisa lu lakukan untuk bisa membangunkan itu orang atau nyawanya bisa balik, tuh nggak ada. Satu hari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, lu masih belum ikhlas, masih belum merelakan kehilangan keluarga terdekat lu atau siapapun pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Yang bisa kita lakukan apa? Ya berdoa aja. Nah, rasa 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 kerelaan ini nanti akan tumbuh dengan sendirinya beriringan saat kita terbuka otak kita bahwa menerima ini takdir. Suka nggak suka, mau nggak mau, ada titik di mana kita itu merelakan itu serela-relanya. Tapi sudah tidak ada ikhtiar untuk bisa membangunkan ini nyawa. Nggak ada ikhtiar apapun, nggak ada usaha apapun. Bener ya? Berarti ya udah biarkan itu terjadi. Apa yang gue sekarang jalani adalah mendoakan. Mudah-mudahan diterima di sisinya segala macam. Udah. Rasa kerelaan ini ada titiknya nanti. Setiap orang pasti berbeda-beda ketemunya ada di mana. Sama dengan uang yang lu hilang di judul ini.
kekecewaan atau ketidakrelaan ini, ya udah, lu apa ya, lu telan sembari berjalannya waktu sampai di titik di mana lu betul-betul sudah merelakan serela-relanya gitu. Tapi saat sampai lu nanti menuju titik rela serela-relanya, lu tidak melakukan usaha untuk depo-depo lagi. Sama kayak tadi kehilangan nyawa. Untuk sampai titik lu mendapatkan kerelaan, lu sudah tidak ada usaha untuk bisa membangunkan itu orang. Karena apa? Karena nggak ada rules modelnya, nggak ada contoh. Sama di judul juga nggak ada contoh. Itu semakin lu apa namanya, ketidakrelaan lu itu lu balas dengan lu depo, ya semakin ketidakrelaannya ini semakin panjang. Yang harusnya segini nih, segini, nanti lu ketidakrelaan lu ya, ya udah, lu nikmatin aja ketidakrelaan, tapi lu tidak depo. Sembari lu mengikhtiarkan hal-hal baik di depan. Kalau lu sekarang project lu jalan, lu dapat profit bersih 100 juta, gue yakin lu rela mengikhlaskan itu uang 60 juta yang sudah dimakan bandar. Gue yakin rela. Udahlah, ternyata gue dapat 100 juta ini yang baru, kayak gitu. Ya kan? Jangan sampai nanti lu mendapatkan uang 100 juta di depan yang sudah disiapkan, tapi karena lu nggak rela ini, akhirnya lu balas dendam, lu nggak mendapatkan uang 100 juta dengan benar, hilang akhirnya kesempatan itu. Nah, konsepnya untuk merelakan kayak gitu. Jadi bukan gue terlalu dalam ngomongin, ini kalau pengen ikhlas gini, itu bukan ranah gue, itu masuknya ke ranah naluri, keimanan. Itu lu curhatnya ngomongnya sama ustadz gitu. Itu dalam, itu kan batin gitu. Cuman gue coba bermain logika, karena kerelaan ini kita bisa nalar dengan logika. Lu nggak pernah, atau banyak banget ribuan orang yang berpikir kayak lu, tidak rela terus depok lagi, ya kan? Itu berakhir hal yang sama, bahkan lebih complicated. Yang kalau kita ngomongin level, sekarang anggap saja level lu tuh di level 6 penderitaannya atau kecewaannya. Anggap saja kalau kita ada grade-nya level 6, anggap saja. Terus lu melakukan depo lagi tuh, berharap hal-hal yang abu-abu lah. Jadi bad afirmasi lah itu. Mimpi-mimpi yang salah. Lu cemplungin lagi duit di sana, ternyata nanti hilangnya bisa 200 juta, dan itu banyak banget yang terjadi. Itu baru ada rules model contohnya, ya kan? Gitu. Jadi memang, jadi mau nggak mau dipaksa, dibiasakan untuk rela. Kenapa? Ketidakrelaan lu dengan lu main lagi sudah jelas akan berakibat ribuan kali lipat ketidakrelaan berikutnya. Ribuan kali lipat. Udah pasti. Ketidakrelaan lu ini anggap saja 6, terus lu main lagi, nanti double jadi ribuan ketidakrelaannya, kekecewaannya. Banyak contohnya yang kayak gitu-gitu. Nah, ya udah, anggap saja duit lu ini nggak bisa balik secara logis kayak gini nih, maksudnya cara berpikirnya. Anggap saja lu kerampokan di tengah jalan dan nggak ketemu begalnya siapa itu, udah pokoknya hilang, nggak kedetek, ya satu. Atau ternyata tas yang lu bawa itu kebakaran, duitnya kebakaran itu di depan mata lu mau nyalain siapa? Coba, mau nuntut siapa? Ya kan? Duitnya kebakaran itu sekepok umamanya. Kayak gitu. Jadi harus harus bisa membiasakan logis ini bekerja. Meskipun nggak semua hal kita berpikir secara logika gitu kan, nggak bisa dilogiskan juga. Tapi ada hal-hal yang harus dan wajib pakai logika gitu. Kenapa? Lah, ada alasan apa untuk lu nggak rela? Kan harus ada sebab-sebabnya kan. Kayak tadi lu kepengen balikin nyawa itu, alasannya apa? Kan berarti kan ini hak otoritasnya ada di Tuhan. Nah, Tuhan bertanya sama lu dong, lu ngapain minta balikin nyawa? Bahkan orang yang derajatnya jutaan kali lipat dari lu aja, kalau meminta nggak bakal dikabulkan, gitu loh. Nah, lu siapa? Minta nyawanya disuruh balik lagi, hanya sekedar lu mau minta maaf ke orang yang sudah gua takdirkan buat meninggal. Lu siapa? Nah, sama nih. Nah, ketidakrelaan lu apa? Dengan ketidakrelaan lu nanti dipenuhi, apa yang bakal lu dapatkan? Nggak ada apa-apa. Kerelaan lu ini itu bakalan hilang saat lu menemukan pengganti. Pengganti ini. Jadi anggap saja itu cewek ini. Lu cewek hilang. Iya. Ini cewek ini 60 juta tuh cewek lu, orang yang lu sayang. Lu masih nggak rela ditinggal nikah. Ya kan? Udah pacaran 10 tahun ditinggal nikah lagi. Waduh. Itu udah nggak ada daya dan upaya karena dia udah nikah.
Kecuali masih lamaran, lu masih bisa sikat tuh. Tadi udah nikah, kalau lu deketin dia selingkuh, ya kan, kalau di agama dosa, ya kan, itu udah nggak bisa. Jalan satu-satunya adalah lu nunggu suaminya meninggal, ya kan, Paham, paham. ya kan, atau lu nunggu pisah gitu kan. Ya kan logikanya kayak gitu. Ini kita berpikir logis kan. Logikanya berarti kan nunggu suaminya meninggal atau dicerai baru bisa balik ke lu, ya kan. Logikanya kayak gitu. Tapi sampai kapan itu hal abu-abu, ya kan. Tuh. Jadi lu harus nyari penggantinya, nyari cewek lain gitu. Nah, berarti lu harus nyari penggantinya uang 60 juta itu tadi. Dan dengan lu pakai kacamata kuda, udah gue bakal meninggalkan itu, gue bakal nyari duit yang benar. Gue yakin dengan apa ya, integritas yang lu punya, umpamanya lu project diseriusin terus menjalankan dengan sungguh-sungguh, tanpa banyak segala macam kayak gitu, gue yakin nanti bisa berkali-kali lipat uang yang hilang karena di judul itu. Kita nggak tahu masa depan orang, tahu-tahu nanti besok 5 bulan lagi atau setahun lagi lu jadi miliarder, kita nggak tahu bro, gitu loh. Jadi jangan 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 apa ya, terlalu pesimis soal gue mendapatkan uang 60 juta, nah gue butuh waktu 2 tahun. Jangan berpikir kayak gitu, namanya proses hidup, apalagi lu di umur 21 gitu. Nah itu makanya yang paling penting adalah, dasarnya banget adalah menghargai proses bagaimana kita mendapatkan sesuatu. Itu yang paling dasar bro, untuk bisa growth mindset. Makanya gue sering bilang, lu jangan sering termakan influencer atau siapapun itu yang mereka di umur lu punya duit miliaran. Tuh, jangan pernah terhasut kayak gitu-gitu. Kenapa? Kita harus berpikir kritis. Cek background-nya. Oh yes, background-nya dia bapaknya ini. Ada lagi, oh iya, pantesan dia punya, katanya, ya kita usaha ini. Terus kita tuh harus usaha, harus kayak gini. Kita harus punya jiwa kayak gini, jiwa gini. Cek background-nya dia. Pluk. Oh iya, bapaknya dia yang invest ternyata ratusan miliar buat bisnisnya dia. Oh iya, dia kuliah dibayarin orang tua, mamanya nikah dibiayain sama orang tua, setelah nikah tinggalnya rumahnya dibeliin sama orang tua, gitu loh. Ngerti gak sih? Lu harus ngecek ke sono dong, nggak bisa ngeliat ngeliat apa yang dia ucapkan doang. Lu harus lihat backgroundnya, itu baru fair. Kenapa? Kalau kita ngeliat ke situ, akhirnya kita bisa mengetahui kita mau start dari mana, gini tuh loh. Dia nyampe ke mana? Dia nyampe ke Medan, ya kan? Nyampe ke Medan. Anggap saja di tempat lu nggak ada bandara, anggap saja. Dia nyampe ke Medan duluan, ya. Gue nyampe ke Medan duluan. Terus gue ngomong sama lu, gue nyampe ke Medan nih, bla 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 bla. Lu harus cari tahu dulu dong, gue backgroundnya seperti apa. Ya jelas gue orang di Jakarta, gue tinggal masuk ke bandara doang sebentar, gue naik pesawat ke Medan. Lu dari Jogja harus ke Jakarta dulu untuk bisa dapat privilege di Jakarta, naikin dari Soekarno Hatta, karena di Jogja nggak ada bandara, anggap saja nggak ada bandara, ya kan, mau nggak mau gitu. Atau lo bisa melewati, nggak usah ke Jakarta dulu, dari Jogja langsung ke Medan, tapi dalam jangka waktu yang lumayan lama. Beda dong sama gua butuh waktu mamanya 2 jam, lu harus membutuhkan waktu 6 hari 6 malam contoh, tetap sampai tapi lu agak lama. Kalau gue cuma 2 jam, karena apa? Karena gue punya privilege. Nah, itu yang perlu dipegang baik-baik. Jangan mencontoh seorang, terus lu telan mentah-mentah, lu nggak ngeliat backgroundnya dia dulu. Kenapa ini penting? Akhirnya nanti lu bisa salah kaprah. Lu memakan mentah-mentah apa yang dilakukan orang, sedangkan lu nggak punya privilege itu, ya bakalan kerepotan bro. Itu, ngerti nggak? Itu growth mindset itu adalah menghargai proses. Lihat dulu. Jangan mentang-mentang dia punya 2M, punya miliaran-miliaran, terus lu nggak bisa ngeliat backgroundnya, bahaya. Nanti lu yang ada apa? FOMO. Lu kepengen kaya cepet, kemakan flexing. Lu kepengen kaya cepet kayak dia, sedangkan lu privilege-nya nggak kayak gitu. Ngerti nggak? Gitu. Lu kerja buat untuk hari ini, buat makan lu, sedangkan dia nggak kerja 2 tahun, 5 tahun pun dia masih bisa makan 7 turunan. Beda cerita, bro. Gitu. Itu dasar banget itu. Jadi yang paling dasar, harus bisa menghargai proses, dan apalagi di usia lu itu masih banyak jalan hal-hal baik peluang ke depan. Kalau gue saranin gue di usia lu, dan gue juga dulu banyak mentor-mentor yang ngasih tahu ke gue, uh, di usia lu 21 ini sampai nanti di umur mungkin 25 atau 26, fokus di soft skill dan hard skill. Itu dulu, nggak usah mikirin gue punya duit ratusan juta, jangan mikirin itu.
Kenapa? Karena nanti saat lu punya soft skill dan hard skill, itu duit bakal ngikutin. Fokus buat belajar. Belajar, 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 belajar. Tetap duit butuh dong buat lu ngerokok, buat lu jalan, buat lu nabung sedikit-sedikit boleh gitu. Tapi jangan terlalu berambisi ke duit-duit mulu. Kenapa? Nanti lu akhirnya berkutak di situ, akhirnya lu nggak bisa belajar. Kenapa? Otak lu terkontaminasi soal duit doang. Bukan ilmu, bukan skill. Nah, saran gua, fokus di skill, fokus di hard skill dan soft skill, itu penting. Nanti sampai di titik dimana lu bisa negosiasi dengan apa yang lu punya, nanti duit ngikutin tuh. Nah, itu jangan salah kaprah, nanti di usia lu segini lu fokus ke sana tapi jadi stupid people, ngerti nggak? Punya duit tapi stupid people, akhirnya hilangnya gampang tar. Dan banyak yang terjadi, banyak yang terjadi. Contoh, di usia-usia lu tuh uh, kepengen punya duit, nabung 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 buat beli motor, contoh motor gede, nabung 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 buat beli mobil mobil ini namanya. Tapi lu nggak punya apa namanya, nggak punya karakter building, nggak punya ilmu segala macam. Nanti di usia di mana lu harusnya bisa memutuskan sesuatu, lu kebingungan kalau lu dikasih cobaan. Akhirnya apa? Motor dijual, lu pengen bangkit lagi susah, ketinggalan sama teman-teman lu yang awalnya itu belajar. Belajar nggak kayak harus lu baca buku enggak, mempelajari apa yang lu suka gitu loh. Nanti uang yang akan menghargai lu. Kalau gue kayak gitu, itu saran gue. Gitu. Jadi pertanyaan lu gue jawab panjang lebar, how to growth mindset gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Cukup itu aja sih, Om. Karena